Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hatin, selamat sore Pak Ilham. Selamat sore Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, capek-capek sedikit tapi tetap semangat Pak. Pak Ilham bagaimana? Baik, Oke. alhamdulillah. Baik ya. Oke. Baik, dalam kesempatan ini kita berjumpa di sini alhamdulillah akan melaksanakan coaching ya. Saya sebagai observer kepada Bu Hatin yang akan melakukan coaching dan Pak Ilham sebagai coachingnya ya. Nah, di sini saya ada rubrik penilaian Bu Hatin. Monggo dipersanirin. Iya Pak. Bisa dipahami Bu Hatin? Oke, kalau sudah bisa dipahami akan saya mulai ya. Sudah siap ya. Di sini nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Hatin itu kembangkan? Itu Pak, kehadiran penuh ya Pak ya? Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya. Dengan mendengarkan aktif kan nanti bisa itu ya, dengan mendengarkan aktif nanti kan coach bisa tahu permasalahannya coachi ya. Terus nanti kan bisa menggali potensi dari si coachi untuk dalam penyelesaian masalahnya. Terus mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti saya ingin kembangkan Pak. Mungkin kompetensi mana yang secara spesifik itu dari Bu Hatin itu ingin kembangkan Bu Hatin? Itu dengan mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif. Kemudian tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Hatin itu seperti apa? Tujuannya ya supaya nanti secara tidak langsung saya bisa menggali potensi dari si coachi untuk menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi Pak. Oke, mungkin dari itu ya Bu Hatin ya. Apakah sudah bisa dimulai sesi coachingnya? Betul Pak? Sudah, bisa, Siap ya? bisa. Oke. Monggo. Siap. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang, Bu. Pripun Pak Ilham, kok kelihatannya murung banget. Iya Pak, betul. Iya Bu, betul. Akhir-akhir ini mungkin terlihat capek, ya, Bu. Terlihat capek, banyak aktivitas, terlihat ya Bu ya. Iya. Sebenarnya kemarin saya juga sempat WhatsApp jenengan, WhatsApp Ibu mau ketemu, mau mengobrolkan sesuatu. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terkait dengan aktivitas-aktivitas ataupun apapun yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Seperti itu. Oh, jadi Pak Ilham selama ini capek. Ya. Oh. Terus ingin ngobrol lah. Ya, ngobrol ya, dengan betul. Ibu. Iya, ngobrol dengan saya. Ya terus Pak Ilham selama ini kalau capek itu yang dikerjakan apa ya Pak? Kira-kira kalau boleh saya tahu loh. Ya. Ini sedikit cerita ya Bu ya, kenapa saya kemarin WhatsApp jenengan, saya ingin ngobrol sharing-sharing. Itu akhir-akhir ini saya banyak aktivitas Ibu. Contoh misal kemarin saya juga ditugaskan oleh kecamatan untuk Popda, tim Popda, dan kebetulan juga ada diklat 2 yang berbarengan yang di situ menurut saya benar-benar menguras tenaga saya Ibu. Menguras tenaga, entah itu pikiran dan lain-lain. Dan saya takutnya itu nanti juga berimbas ke siswa Ibu. Oh, nggak. Nggih. Oh, berarti aktivitas dari Pak Ilham itu sangat sibuk ya. Saya dengar dari cerita Pak Ilham kan ada yang mengikuti Popda di kecamatan Popda, kemudian ada diklat, kemudian dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian itu kan Pak Ilham kan gimana ya, kan berimbas pada murid. Itu kira-kira dengan kegiatan Pak Ilham itu yang bisa dilakukan Pak Ilham apa ya? Nah, kegiatannya apa Pak? Dari kegiatan yang sudah saya lakukan itu
saya berpikir nanti kalau berimbas pada siswa gimana Ibu, seperti itu kan, saya berpikirnya seperti itu karena biar bagaimanapun saya kan kebetulan ngajar di olahraga yang jamnya terbatas dari jam 7 sampai jam 10 ya Bu ya, otomatis di kelas saya itu lebih dari jam 10 praktis nggak bisa menemani anak-anak seperti itu Bu, nggak bisa menemani anak-anak. Mungkin yang hanya bisa saya lakukan untuk saat ini hanya kalau kelas tinggi Ibu, kelas tinggi itu anak-anak masih bisa saya bertugas. Yang menjadi kegelisahan saya itu di kelas 1 dan kelas 3 Ibu. Kelas 1, 2, 3 karena dalam aktivitas olahraga kan tidak mungkin ditinggal Ibu. Nah itu yang menjadi kegelisahan saya sampai saat ini mungkin masih ngambang Ibu. Saya mau bagaimana seperti itu. Oh ya, jadi yang dibicarakan Pak Ilham ya cerita sama saya itu kan saya menangkapnya gini. Pak Ilham untuk kelas yang atas itu kan kayak nggak ada masalah ya? Ya, nggak ada sedikit masalah. banyak tidak ada masalah. Ya, betul. Untuk ya karena kegiatannya kan tadi yang dikatakan ada ikut popja, ada ikut diklat, ada ikut kegiatan-kegiatan yang lain kan khawatirnya Pak Ilham kan pada kelas 1 sampai kelas 3. Iya Bu, kelas 3. Nah gimana caranya Pak supaya kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa mendapatkan pelajaran dari Pak Ilham, dan Pak Ilham itu tidak terganggu dengan kegiatannya. Itu kira-kira kegiatannya yang bisa dilakukan Pak Ilham itu apa ya? Mungkin kalau dari saya pribadi ya Bu ya, yang kegiatan yang sebelum yang sudah saya lakukan itu kan dari kelas 4, 5, 6 itu mereka sudah bisa saya berikan tugas Ibu. Saya berikan tugas dan proses geraknya mereka pun juga masih istilahnya sudah mulai paham, bisa ditinggal. Untuk yang kelas 1 mungkin dari saya tetap bisa saya temani karena kegiatan saya itu dimulai dari jam 8, praktis dimulai jam 7 itu harus pembelajaran harus dimulai Bu. Pembelajaran harus dimulai, nanti anak-anak yang kelas 1, 2, 3 atau kelas yang jam saat itu ada mata pelajaran olahraga itu saya temani Bu. Saya membersamai anak-anak sampai jam 8. Kemudian biar bagaimanapun saya berusaha untuk istilahnya memberikan kebutuhan gerak mereka sampai jam 8 baru bisa saya tutup. Berarti kan intinya gini, Pak Ilham itu membersamai dulu dulu. Ya, betul. Walaupun hanya sebentar, tapi kan ya kan biasanya pelajaran olahraga di SD itu tidak full sih Pak. Kan bisa kira membersamai mereka. Jadi itu anak-anak bisa ikut pembelajarannya Pak Ilham. Ya, betul, Jadi betul. Pak Ilham juga memiliki tanggung jawab lah sebagai guru olahraga itu bisa terlaksana. Ya, betul. Dengan kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa terlaksana. Betul. Apakah ada yang lain Pak untuk mengatasi masalah Pak Ilham? Ada lagi nggak Pak? Untuk mengatasi di samping tadi ya Bu ya, saya harus membersamai anak-anak, juga dibutuhkan komitmen dari saya, dari teman-teman karena di sekolah saya kan kadang kalau masuk jam pelajaran awal itu kan kadang ada yang molor Ibu, jam 7, kadang ada yang jam 7:15. Mereka sudah di situ tapi belum menyiapkan anak-anak untuk berdoa bersama Ibu. Kadang itu kan juga menambah molornya kegiatannya juga. Bukan kegiatannya saya, aktivitasnya anak-anak. Kebutuhan mereka juga semakin sedikit waktunya. Itu juga dibutuhkan komitmen dari saya dan bantuan teman-teman. Teman-teman itu juga aktif saatnya jam 7 ya. Jam 7 untuk masuk berdoa. Saya juga menyiapkan, teman-teman menyiapkan, kita berkolaborasi bareng. Setelah itu pembelajaran bisa tertib. Oh iya. Berarti itu ya Pak ya. Kolaborasi itu sangat itu ya Pak ya. Ya, efeknya sangat bagus ya Pak ya. Menurut Pak Ilham dari permasalahan tadi, Pak Ilham kan sudah memberi solusi, bisa pemecahan masalah sendiri. Itu menurut saya sangat bagus sekali Pak. Dari permasalahan Pak Ilham itu gini dalam membagi jam lah, membagi kegiatannya itu Pak Ilham sudah bisa. Itu bagus sekali Pak. Bagus sekali. Terus saya pengen tahu Pak, untuk melaksanakan itu kira-kira kapan Pak? Untuk melaksanakannya 2
2 hari ke depan Ibu, karena ini kan hari Sabtu Bu. Oke. Ini hari Sabtu, Minggu praktis siswa libur, Oh, iya. Senin mungkin bisa saya terapkan, dan di sisi lain juga saya harus komunikasi dengan teman-teman bagaimana kebutuhannya, itu mungkin bisa terlaksana di hari Senin. Dan nanti jika ada sesuatu atau dan lain hal, saya bisa menghubungi Ibu lagi bagaimana hasil dari coaching ini. Misal pun berhasil ataupun tidak, nanti saya juga akan tetap ketemu dengan Ibu lagi, kita ngobrol-ngobrol bareng, kita sharing-sharing bareng, karena kadang kita cuman butuh motivasi Ibu, kita butuh keyakinan, karena saat kita ada masalah, saat kita ada sesuatu, sebenarnya kita sudah punya solusi Ibu, cuma kadang kita butuh diyakinkan seperti itu. Saya tunggu keberhasilannya ya Pak ya. Ya siap Ibu, siap. Gimana Pak perasaannya setelah curhat sama saya? Plong Bu, plong, iya. plong, lega, ya sudah punya gambaran mau bagaimana kedepannya Ibu. Dan kekhawatiran saya terhadap anak-anak untuk pembelajaran PJOK saat ini sudah ada gambaran seperti itu. Cukup Ibu, saya cukup. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Pak Ilham. Ya. Oke, terima kasih Bu Hatin, terima kasih Pak Ilham. Dari hasil coaching ini perlu saya sampaikan hasil observasi tadi Bu Hatin menjadi coaching. Bu Hatin sudah menerapkan 4 hal ya, sudah mencapai 4 hal. Yang pertama Bu Hatin sudah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan berfokus pada koas. Kemudian yang ketiga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian alur tirtanya juga sudah tercapai. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah menurut Bu Hatin, apakah tujuan atau indikator yang jenengan lakukan tadi pada saat coaching itu kira-kira menurut panjenengan sudah tercapai? Menurut saya ya Pak ya, tercapai sih Pak, tapi kayaknya kok saya itu kurang maksimal ya Pak. Gitu ya. Ya baik, nanti untuk kedepannya bisa dimaksimalkan lagi ya Bu Hatin. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Hatin kembangkan dalam coaching ini tadi? Yang ingin saya kembangkan itu tadi Pak, mendengarkan aktif ya Pak ya. Kan biasanya kan mendengarkan aktif itu kan nyediain poin-poinnya ya. Kalau coachingnya itu kan bicaranya panjang lebar. Berarti ya coach itu harus pintar-pintar mengambil inti dari pembicaraan si coaching gitu Pak. Jadi saya itu harus mendengar aktif, fokus itu loh Pak. Jadi kadang itu saya memang dalam fokus itu kadang itu saya nggak bisa fokus karena kalau ada ramai gini kan di jalan raya itu kayaknya terdengar suara yang lain, itu saya langsung buyar biasanya gitu. Berarti memang menjadi coaching itu coach itu perlu mendengarkan aktif, bisa merangkum, kemudian bisa bertanya dengan pertanyaan memancing seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa fokus konsentrasi gitu. Baik Pak Ilham, Bu Hatin, mungkin ini kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Semoga dalam sesi coaching ini bisa menjadikan kita menambah ilmu dan wawasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya, maaf ya. Selamat sore Pak Ilham, selamat sore Pak Sofa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, sore ini nanti kita akan melaksanakan coaching ya. Untuk yang menjadi coach yaitu Pak Ilham dan untuk Pak Sofa coachingnya. Nanti sebelum melakukan coaching ini saya akan melakukan diskusi dulu sama Pak Ilham ya, Pak Sofa ya. Gini Pak Sofa, ini ada rubrik ya, rubrik nanti Pak Ilham menjadi coach, ini mohon rubriknya dibaca dulu.
Pak? Ya, Oh, siap, nggih. siap. Saya memberi kesempatan pada Pak Ilham dan Pak Sofa untuk melakukan coaching ya. Monggo. Maaf Pak, saya lupa. Iya, Itu bagaimana? saya lupa menanyakan itu Pak. Maaf ya Pak ya. Iya, siap. Oh ya, ini ya. Saya mau menanyakan sama Pak Ilham, oke, untuk menanyakan kompetensi coaching Iya. yang ingin dikembangkan oleh Pak Ilham itu kira-kira apa Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu gaji dan penuh, Bu. Karena dengan gaji dan penuh kita bisa benar-benar mengetahui permasalahan dari coachingnya. Oh, kan. Ya. Terus ada lagi Pak? Gaji dan penuh, dan kalau yang spesifik itu di istilahnya mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, ngatan ya. Untuk yang spesifik itu ya ingin Ya. ditingkatkan lah Ya, oleh ya. Pak Ilham. Kemudian yang ingin dikembangkan Pak Ilham itu tadi apa? Gaji dan penuh. Gaji dan penuh. Kemudian yang spesifiknya itu adalah mendengarkan aktif. Ya. Oh, ngatan nggih. Nggih niki pun nggih. Berarti niki coachingnya bisa dimulai dan monggo Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sofa kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Cuma kemarin ada beberapa guru yang mau cerita. Oh, mau cerita itu. Cerita dari Pak Sofa, permasalahan dari Pak Sofa atau bagaimana Pak? Oke. Spesifiknya itu dari rekan ya Pak ya. Oh, dari rekan rekan. kerja di Ah. kantor yang sama-sama itu profesinya sebagai guru. Berarti kegelisahan rekan ya Pak ya. Oh, seperti itu. Ya. Bagaimana? Oke. Mungkin saya sedikit cerita ya Pak Ya, siap. Begini. Kemarin itu ada rekan saya yang ini itu mengajar guru kelas 6. Ya, betul. Nah, mengajar murid saya yang dulu kelas 5 Pak Ilham. Dulu itu ada siswa saya itu termasuk anak yang cerdas, kemudian mempunyai prestasi yang baik. Tapi ketika kelas 6 itu dia itu siswa tersebut itu menjadi dalam pembelajaran itu kurang fokus, kemudian prestasinya juga menurun. Nah, guru kelas 6 itu kemudian cerita sama saya sebenarnya apa yang terjadi. Jadi ingin tahu, ingin menyelesaikan seperti itu. Tapi rekan kerja saya itu juga mengalami kebingungan Pak Ilham seperti itu. Yang kelas 6 itu tadi ya, yang guru Betul. kelas 6 ya. Iya. Berarti dari kelas 5 anak itu istilahnya teridentifikasi sebagai siswa yang berprestasi ya Iya, Pak ya, betul. memiliki prestasi, memiliki istilahnya nilai yang bagus, prestasi pembelajaran yang bagus, tapi ketika di kelas 6 ternyata seperti itu. Betul. Oke, paham. Terus istilahnya tadi kan dari permasalahan Pak Sofa ini tadi ya, itu Pak Sofa menanggapinya seperti apa Pak? Oke. Terkait dengan masalah itu. Oke, saya menanggapinya inginnya itu ya. Saya ingin melakukan mencari tahu kenapa apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Apakah ini dari faktor siswa, memang dari faktor siswa yang bermasalah sehingga mengakibatkan siswa itu kurang fokus dalam belajar, sering merenung sendiri, kemudian prestasinya turun. Apakah dari siswanya sendiri ataukah dari faktor gurunya? Oh gitu. Faktor dari gurunya apakah berkaitan dengan pembelajarannya seperti apa? Saya ingin cari tahu seperti itu Pak. Berarti yang ingin Pak Sofa lakukan, tujuannya Pak Sofa itu mencari tahu ya, masalah siswa sebenarnya apa, masalah dari apa yang dihadapi oleh siswa ya Pak ya. Sejauh ini perkembangan dari masalah tersebut Pak Sofa sudah sampai mana? Oke, sejauh ini perkembangannya itu tentunya ya, untuk saya mencari tahu siswa itu dengar-dengar dari temannya itu anak itu nilainya turun, terus sering merenung di kelas itu. Kata temannya itu kok karena faktor keluarga ya Pak Ilham ya, mungkin ya faktor keluarga yang orang tuanya itu mau bercerai, mungkin bisa jadi itu penyebabnya. Tapi di lain sisi saya juga ingin mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan guru itu apakah sudah menarik, bisa meningkatkan
termotivasi ataukah belum, seperti itu Pak. Berarti Pak Sofa tidak hanya mencari dari sisi internalnya siswa, tapi juga eksternalnya siswa ya. Iya. Baik. Ini menurut Pak Sofa, dari tadi apa yang sudah Pak Sofa istilahnya jelaskan, dari kegelisahan teman, dari kegelisahannya Pak Sofa, dan identifikasi dari Pak Sofa, menurut Pak Sofa apa yang ingin Pak Sofa lakukan ke depannya? Yang saya ingin lakukan ke depannya itu ya Pak Ilham ya, saya juga ingin bekerja sama, kolaborasi dengan kepala sekolah. Ini kan yang belum saya tahu kan ini gurunya ya. Gurunya itu pembelajarannya seperti apa? Mungkin apakah faktor dari guru itu sendiri itu punya pengaruh terhadap siswa sehingga siswa merenung di kelas kurang semangat belajar. Mungkin yang saya lakukan ke depannya itu bekerja sama dengan kepala sekolah Pak Ilham. Karena kepala sekolah itu kan yang kemarin sudah melakukan supervisi ya. Betul. Ya. Mungkin dari situ saya juga bisa mendapat jawaban apakah pembelajarannya itu gambarannya seperti apa, apakah sudah bisa mendorong siswa untuk aktif sehingga bisa menarik siswa semangat bersekolah atau dalam pembelajaran seperti itu. Berarti Pak Sofa berkolaborasi ya Pak ya, dengan kepala sekolah ya. Selain itu berkolaborasi dengan kepala sekolah Pak. Oke, selain itu juga saya ingin mencari tahu sebenarnya dengan berkomunikasi kepada orang tuanya Pak Ilham, orang tua bapak atau ibunya. Saya ingin mengklarifikasi apakah benar apa yang dikatakan temannya itu terjadi orang tuanya yang mau berpisah. Mau konfirmasi dulu apakah benar atau tidak. Jika faktor itu yang menjadi penghambat siswa, tentunya saya akan komunikasi lanjut dengan orang tua. Berarti komunikasi dengan kepala sekolah, orang tua ya. Betul. Terkait dengan tadi kan Pak Sofa sudah mendapat gambaran ya Pak ya, mau seperti apa ke depannya, ini anak kita mau diapakan, itu Pak Sofa sudah punya gambaran ya Pak. Selanjutnya untuk komitmen Pak Sofa untuk melaksanakan hal tersebut. Komitmen saya itu saya ingin melaksanakan, mencari tahu jawabannya itu sesegera mungkin. Sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin setelah saya melakukan kolaborasi dengan guru, mungkin saya akan telusuri kepada siswa itu satu hari. Secepatnya intinya lah. Kira-kira kapan Pak itu? Mungkin kalau ini hari Sabtu, Senin saya lakukan, atau mungkin hari Minggu pas orang tuanya ada di rumah. Betul. Itu juga mungkin pas ya Pak ya, momennya pas momennya. Senin Pak Sofa berkomunikasi dengan orang tua, Minggu berkomunikasi dengan orang tua, Seninnya dengan guru itu ya. Bisa pas lah menurut saya. Itu ya Pak ya. Dari apa yang kita bicarakan tadi Pak, poin yang menjadi istilahnya perasaan Pak Sofa. Terima kasih Pak Ilham, sebelumnya saya merasa plong. Terbuka lah. Bisa mungkin bisa membantu guru juga siswa. Semoga yang saya lakukan nanti itu bisa menyemangati siswa lagi, meningkatkan prestasinya. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Ilham. Siap, terima kasih. Kira-kira Pak Sofa mau ngobrol lagi kapan? Nanti kalau mau cerita-cerita lagi saya WA Pak Ilham saja. Siap. Siap. Terima kasih Pak Sofa. Baik. Gini ya Pak Ilham ya. Setelah saya mengobservasi Pak Ilham sebagai coach, itu saya melihat itu Pak Ilham sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu ada identifikasi masalah, kemudian terus ada tujuan umumnya ya, tujuan ada identifikasi masalah, kemudian ada itu rencana aksi, kemudian ada tanggung jawabnya. Semuanya itu sudah dilakukan Pak Ilham sesuai dengan alur tirta. Nah kemudian ini untuk hasil observasinya Pak Ilham juga saya lihat sudah mencapai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif juga, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah untuk yang kompetensi yang sebenarnya itu yang ingin dikembangkan Pak Ilham itu kira-kira kompetensi apa ya? Tadi kan bilangnya Pak Ilham kompetensinya menggali itu mendengarkan aktif, mendengarkan aktif. Itu gimana Pak? Nanti ada Bapak Ilham untuk melakukannya, mengembangkannya lagi itu gimana? Untuk
kompetensi yang ingin saya capai itu kan tadi apa, mendengarkan Mendengarkan penuh aktif. ya, Ya. mendengarkan aktif ya. Aktif ya, Iya. benar aktif ya. Nah, dengan mendengarkan aktif itu nanti saya sebagai coach bisa mengambil Coach, sebagai coach. ya sebagai coach bisa mengambil kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh coach itu. Oh, Karena itu penting, menjadi poin penting, dan di situ juga saya juga bisa mengidentifikasi apa ya istilahnya ya, solusi-solusi yang disampaikan oleh coachnya. Ya, Oh, seperti itu. nggih. Ngoten nggih. Saat ini kan nganu napa Pak Ilham, Pak Sofa sudah menemukan titik temu ya, maksudnya Pak Sofa sudah menceritakan permasalahan dengan Pak Ilham, dan Pak Ilham secara tidak langsung ya membantu, sudah membantu mengembangkan potensinya Pak Sofa ya, sudah mencari solusinya ya. Jadi coaching ini saya rasa bisa menemukan titik temu, jadi berhasil loh. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk coaching ya. Terima kasih Pak Ilham, terima kasih Pak Sofa. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Sofa dan Bu Atin, di sini kita akan melakukan praktek untuk coaching. Saya sebagai observer di sini ada rubrik yang harus Pak Sofa perhatikan, Bapak. Ya Pak ya. Mungkin untuk rubrik yang harus diperhatikan sama Bapak itu tadi Pak Sofa sudah paham ya, juga mengetahui. Terus untuk selanjutnya terkait dengan kunci, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari Pak Sofa sendiri? Oke, ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan coaching. Nanti itu kompetensi yang ingin saya inginkan ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Terus untuk dari ketiga kompetensi ini yang istilahnya spesifik ingin diobservasi dari Pak Sofa, kira-kira seperti apa Pak? Oke, ya, mungkin yang lebih spesifiknya itu saya meningkatkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif. Terus di sini kan indikator ketercapaiannya Pak Sofa. Tadi kan Pak Sofa bilang mendengarkan aktif ya, untuk indikator sendiri yang ingin dicapai. Indikatornya. Untuk indikator mendengarkan aktif itu mungkin dari saya itu ya bisa memahami dari jawaban yang disampaikan oleh coach, kemudian bisa merangkum atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang ingin indikator dari saya. Memahami dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Oke, siap. Mungkin itu untuk proses coaching bisa dimulai. Silakan Pak Sofa. Selamat siang Pak Sofa. Selamat siang Mas. Selamat siang Bu Hatin, mohon maaf. Gini Pak, saya mau curhat nih sama Bapak. Iya. Pak Sofa ada waktu enggak? Ada ini. Oh, ya. Oke, mau cerita apa? Maaf ya Pak, mengganggu waktunya Pak Sofa. Gini Pak, saya tuh mau cerita. Saya tuh punya murid, itu yang sulit diatur, suka membuat onar Pak. Kemudian itu tangannya itu loh Pak, nggak bisa diam. Ada aja ulahnya, walwil, astane mesti ngoten Pak. Dan itu sering kali itu dia membuat onar, itu temannya nangis. Nah, itu saya jadi pusing. Kalau dia setiap hari seperti itu, saya jadi pusing Pak. Itu gimana ya Pak ya, cara pemecahan masalah itu gimana Pak? Solusinya itu Pak, gimana ya? Oh, berarti intinya itu Bu Hatin itu punya murid yang agak dalam hal nakal jail gitu ya, Pak, membuat Bu Hatin itu merasa bingung, merasa
kesulitan cara mengatasinya itu seperti apa. Nah di sini kesulitan Bu Hatin yang kesulitannya itu dalam menghadapi anak itu seperti apa, bisa ini diceritakan? Kesulitannya gini Pak, itu biasanya dia kalau membuat onar itu biasanya pada waktu sebelum pembelajaran. Kan sebelum pembelajaran saya kasih ice breaking. Dengan ice breaking, permainan dengan teman-temannya, itu dia seneng banget. Kemudian dia tuh nggak jahil sama temannya, nggak nakal. Tapi kalau setelah masuk dalam pembelajaran, dia langsung Pak, langsung jahil tangannya gini, terus temannya nangis. Nah itu hampir setiap hari gitu Pak. Kira-kira untuk biar anak itu tidak jahil lagi, apa yang Bu Hatin itu butuhkan Bu? Itu ya Pak, kalau dilihat dari ice breaking, dia kan nggak membuat onar. Ice breaking itu kan berhubungan dengan anak itu senang ya melalui permainan. Jadi mungkin pada waktu saya pembelajaran selama ini itu kan saya mungkin pembelajarannya membosankan. Nah saya akan coba itu Pak, memberi pembelajaran yang menyenangkan melalui itu media belajar atau sumber belajar itu yang nyata. Pak, biasanya kan saya hanya melalui gambar gitu kan, mungkin anak merasa bosan kali ya Pak ya. Terus saya akan coba itu menggunakan media pembelajaran yang nyata. Kemudian dalam belajar itu adalah bermain sambil belajar ya Pak. Kita kan tujuannya gini, buat anak senang dulu. Kalau anak itu senang pasti kan dia mau melakukan pembelajaran itu loh Pak. Nah terus gini, pada waktu dia dalam berkegiatan pembelajaran itu saya nanti akan memberi kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kan dia itu merasa tidak dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang diinginkan gurunya, tapi kan dia memilih sendiri gitu loh Pak. Berarti jadi intinya Bu Hatin itu membutuhkan pembelajaran yang lebih menarik pada siswa, kemudian tahu juga kebutuhannya siswa itu apa, terus iya, kemudian dalam pembelajaran itu mengemas ada ice breakingnya. Nah dari kebutuhan yang Bu Hatin sebutkan tadi, bagaimana Bu Hatin merencanakan? Gini Pak, saya akan merencanakan itu Pak. Saya setiap hari insya Allah ya Pak ya, selain ada ice breaking, kemudian saya juga akan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya tadi menggunakan sumber belajar yang nyata, kemudian itu memberi kesempatan pada anak untuk memilih pembelajaran yang sesuai keinginannya. Nah itu Pak, itu salah satu caranya Pak. Berarti anak diberi kesempatan untuk memilih pembelajarannya ya. Nah dari rencana itu kemudian kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung hal tersebut? Apa ya Pak ya? Siapa yang bisa mendukung? Oh iya. Saya akan mencari itu ya Pak ya, rekan kira-kira yang mau membantu saya ya. Kira-kira iya Pak, ada Bu Nurul dan Bu Vina Pak yang membantu saya. Itu saya butuh 2 orang. Yang pertama adalah untuk mendokumentasikan. Nah, setiap nanti saya melaksanakan kegiatan, nanti ada yang mendokumentasikan. Terus yang kedua Bu Nurul itu nanti saya minta bantuan untuk mencatat. Nah, mencatat nanti refleksi saya itu gimana, kekurangannya saya di mana, nanti apa yang mau ditambahi, misalnya dalam hal saya nanti melaksanakan itu nanti ada kekurangan, kan bisa ada catatannya, nanti saya bisa merefleksi itu semua Pak. Berarti dalam kegiatan dukungan itu harus ada kolaborasi. Iya. Nah dari dukungan itu kira-kira dari kebutuhan Bu Hatin yang sudah tahu, kemudian merencanakannya bagaimana dan yang mendukung siapa. Nah kira-kira Bu Hatin ini akan memulainya kapan? Insya Allah minggu depan Pak. Insya Allah Pak ya, minggu depan ya. Oke, minggu depan deh. Okay. Nah ini dari percakapan kita tadi, nah, kira-kira Bu Hatin itu sudah mendapatkan ada gambaran atau belum ini? Sedikit sih Pak, ada gambaran nanti akan berhasil atau tidak ya Pak ya. Nanti kalau misalnya saya tidak berhasil kan tadi ada catatannya, ada teman saya yang
ada 2, berarti kan nanti bisa membantu saya agar rencana yang saya lakukan nanti itu semoga saja sih berhasil, karena kan saya kolaborasi dengan teman, nanti kan bisa teman ada yang memberikan ide seperti ini nanti kan bisa dimasukkan juga Pak. Oke, berarti ini saya tunggu cerita-cerita Bu Hatin lagi nih ya, bagaimana hasilnya seperti itu. Nah, ya, makasih ya Pak. Jadi saya lega Pak setelah membicarakan permasalahan saya sama Pak Sofa. Jadi saya ya setidaknya lega lah Pak, lega tidak tidak saya pendam sendiri. Jadi kan saya bisa bertanya pada Pak Sofa dan saya bisa menemukan solusi saya sendiri. Terima kasih ya Pak ya. Sampai ketemu lagi Bu Hatin. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofa untuk terkait dengan apa yang sudah dilakukan Pak Sofa dan Bu Hatin. Dan selanjutnya Pak Sofa tadi sudah istilahnya memberikan pertanyaan yang bagus, terus dari catatan yang sudah saya lakukan itu semuanya sudah tercapai Pak. Alur ceritanya pun semua sudah tercapai. Tadi Pak Sofa juga sudah istilahnya indikator bebas asumsi. Pak Sofa tidak melabeli, istilahnya tidak melabeli si Koci dari masalah Koci. Pak Sofa netral, dan Pak Sofa juga terlihat kehadiran penuh Bapak. Terus Pak Sofa juga mendengarkan aktif, paham, dan sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai sama Pak Sofa tadi. Pak Sofa paham dan bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bapak. Ya, itu selanjutnya untuk dari proses coaching ini tadi yang sudah dilakukan Pak Sofa, indikator yang sudah diinginkan, yang sudah tercapai untuk saat ini menurut Pak Sofa apa? Dari tadi proses Pak Sofa melakukan coaching. Kalau indikator yang menurut saya sudah tercapai itu ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Iya, itu tadi terlihat sangat jelas sekali Pak. Iya. Itu bagaimana Pak Sofa bisa menarik Koci untuk bercerita, itu sudah bagus menurut saya. Dan selanjutnya untuk tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya, untuk dari catatan-catatan yang sudah saya catat, ini Pak Sofa juga fokus dalam artian benar-benar mendengarkan Koci. Pak Sofa benar-benar kehadiran penuh itu benar-benar terlihat Bapak. Dan dari tadi kan Pak Sofa ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh tadi juga terlihat, dan paham bagaimana Pak Sofa memahami permasalahan dari Bu Atin, apa yang disampaikan Bu Atin. Pak Sofa juga memahami juga solusi-solusi yang diberikan Bu Atin. Pak Sofa juga paham kalau menurut saya tadi. Terus selanjutnya kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan Pak Sofa dari hasil yang sudah dilakukan coaching tadi? Mungkin kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih meningkat lagi itu berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Ilham. Karena dengan menjadi coaching dalam percakapan itu mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Tantangan ya. Jadi saya ingin meningkatkan atau indikatornya lebih, kompetensinya agar lebih meningkat lagi, mungkin itu mengajukan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, baik, siap. Hanya itu Oke, cukup untuk proses coaching kali ini. Terima kasih Pak Sofa, terima kasih Bu Atin. Ya, Pak. Semoga apa yang menjadi kegelisahan Bu Atin dan apa yang ingin dicapai dengan Pak Sofa tercapai bersama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.